Bro, pernah nggak sih lo ngerasa udah ngelakuin semua yang bener? Maksud gue, lo udah usaha jadi cowok yang ideal banget. Lo dengerin dia curhat, lo kasih perhatian, lo ajak dia ke tempat-tempat keren, lo puji penampilannya, bahkan lo berusaha jadi versi terbaik dari diri lo sendiri di depannya. Tapi kok iya ujung-ujungnya tetap aja dia nggak jatuh gitu. Nggak ada percikan api yang benar-benar nyala. Atau kalaupun ada, rasanya cepet banget padamnya. Lo jadi mikir, apa sih yang salah? Gue udah coba segala cara, tapi hasilnya kok sama aja. Nah, disinilah kebanyakan cowok sering nyangkut. Bukan soal apa yang lo lakuin, tapi gimana lo bikin dia ngerasa. Ada titik-titik di pikiran cewek yang kalau lo sentuh dengan pas, itu kayak kunci ke hatinya bro. Ini bukan tentang trik atau manipulasi. Ini tentang memahami arsitektur emosional mereka yang seringkali luput dari pengamatan kita. Keindahan noda tak sempurna. Seringkali kita sebagai cowok diajarkan untuk selalu tampil kuat, sempurna, dan tanpa celah. Kita mati-matian menyembunyikan kekurangan, menutup-nutupi kesalahan, dan hanya menampilkan sisi yang paling mengagumkan dari diri kita. Lo pikir, dengan begitu, lo akan terlihat lebih menarik, lebih layak untuk dicintai. Tapi, ironisnya, justru di balik fasad kesempurnaan yang lo bangun itu, seringkali ada tembok tak kasat mata yang menghalangi koneksi yang lebih dalam. Cewek itu bukan tertarik pada patung marmer yang indah tapi dingin bro. Mereka tertarik pada manusia. Dan manusia itu punya noda, punya luka, punya bagian-bagian yang gak sempurna. Ketika lo berani menunjukkan sisi vulnerable lo, bukan dengan mengeluh atau jadi lemah ya, tapi dengan menerima dan mengakui kekurangan lo secara tenang dan percaya diri, disitulah keajaiban dimulai. Ini bisa berupa cerita tentang kegagalan masa lalu yang membentuk lo, ketakutan yang pernah lo rasakan, atau bahkan sekadar pengakuan kecil tentang hal yang lo nggak jago. Misalnya lo bilang, gue sebenarnya agak canggung kalau di keramaian baru, atau dulu gue pernah bikin keputusan bodoh banget, tapi dari situ gue belajar banyak. Tindakan ini secara psikologis memberikan dia izin untuk juga menjadi nggak sempurna di depan lo. Ini menghancurkan tekanan untuk selalu tampil prima dan menciptakan ruang aman di mana kejujuran emosional bisa tumbuh. Dia akan melihat lo sebagai sosok yang otentik, bukan cuma peran yang lo mainkan. Rasa percaya yang mendalam akan mulai terbentuk karena dia tahu lo nggak menyembunyikan apapun. Dia merasa dia bisa melihat lo yang sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan itu jauh lebih menarik daripada versi sempurna yang dibuat-buat. Ini adalah bentuk kekuatan yang berbeda bro, kekuatan untuk menerima diri sendiri apa adanya, dan itu adalah daya tarik yang sangat magnetis. 2. Misteri kedalaman yang menarik. Banyak cowok salah kaprah. Mereka pikir untuk menarik perhatian, mereka harus jadi buku terbuka yang gampang dibaca. Cerita semua hal tentang diri mereka di awal, tumpahin semua pengalaman, semua opini, seolah-olah semakin banyak informasi yang dia tahu, semakin dekat dia sama lo. Padahal justru sebaliknya. Salah satu titik psikologis paling kuat yang bikin cewek penasaran dan ingin terus menggali adalah misteri kedalaman yang lo punya. Ini bukan berarti lo harus jadi cowok pendiam yang sok misterius atau main tarik ulur ya, itu beda lagi. Ini tentang memiliki dunia internal yang kaya, yang nggak langsung lo pamerkan atau lo jelaskan secara gamblang di awal. Misteri kedalaman ini muncul ketika lo punya hobi yang unik, sudut pandang yang nggak biasa, atau nilai-nilai hidup yang kuat tapi nggak lo keluar-keluarkan. Dia akan merasakan bahwa ada lapisan-lapisan lain dalam diri lo yang belum terungkap. Sebuah samudra yang menanti untuk dijelajahi. Misalnya, dalam obrolan, lo bisa sesekali menyisipkan referensi ke filosofi tertentu, atau menunjukkan passion lo pada sesuatu yang gak banyak orang tahu, tanpa harus menjelaskan detailnya secara berlebihan. Biarkan ada sedikit ruang bagi imajinasinya untuk bertanya, apalagi ya yang ada di balik sosok ini?
Rasa ingin tahu ini adalah pendorong yang sangat kuat dalam ketertarikan. Ini menciptakan dinamika di mana dia merasa bahwa setiap interaksi dengan lo adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Otaknya akan secara otomatis tertarik pada pola yang belum lengkap, pada teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Dia akan merasa bahwa hubungan dengan lo akan menjadi sebuah perjalanan penemuan yang tak ada habisnya. Dan itu adalah janji yang sangat memikat untuk sebuah koneksi jangka panjang. Lo bukan cuma cowok yang asyik diajak ngobrol, tapi juga sebuah alam semesta mini yang menarik untuk terus ditelusuri. Dunia penuh warna di balik dirimu. Bro, ada lagi nih kesalahan fundamental yang sering banget nggak disadari. Banyak cowok, saking pengennya disukai, justru menempatkan cewek itu di pusat semesta mereka. Segala aktivitas, keputusan, bahkan mood lo jadi tergantung sama dia. Lo mulai sering banget ngecek HP nunggu balasan, nolak ajakan teman demi siapa tahu dia ngajak jalan, atau bahkan mengorbankan hobi dan passion lo sendiri demi bisa selalu ada buat dia. Lo pikir itu namanya dedikasi dan perhatian penuh kan? Tapi secara psikologis, itu malah menciptakan efek kebalikannya. Lo jadi terlihat kurang mandiri, kurang punya kehidupan pribadi yang menarik, dan yang paling parah, lo jadi membebankan kebahagiaan lo sepenuhnya di pundaknya. Cewek itu bro, secara naluriah tertarik sama cowok yang punya dunia sendiri. Cowok yang punya tujuan hidup jelas, punya passion yang membara, punya hobi yang dia nikmati, punya lingkaran pertemanan yang solid, dan punya ambisi yang dia kejar dengan gigih. Bukan berarti lo harus jadi orang super sibuk yang gak punya waktu buat dia ya. Tapi ini lebih tentang menunjukkan bahwa lo adalah individu yang utuh, yang sudah bahagia dengan hidupnya sendiri bahkan sebelum dia hadir. Ketika lo punya dailah yang kuat di luar hubungan, entah itu ngeband, ngembangin bisnis, olahraga ekstrim atau apapun itu, lo secara tidak langsung memancarkan energi positif dan kepercayaan diri. Itu nunjukin kalau lo bukan cowok yang butuh dia untuk melengkapi hidup lo, tapi cowok yang ingin dia jadi bagian dari hidup lo yang sudah keren ini. Dia akan melihat lo sebagai sosok yang punya daya tarik intrinsik, bukan karena lo mati-matian mengejarnya, tapi karena lo punya sesuatu yang berharga dalam diri lo yang ingin dia ikuti dan jelajahi. Ini adalah bentuk daya tarik yang jauh lebih elegan dan tahan lama, karena didasari oleh resonansi yang kuat terhadap kehidupan lo yang sudah kaya. 4. Batasan yang membentuk kekuatan. Terus, ada lagi nih yang gak kalah penting bro. Soal batasan pribadi dan standar yang lo punya. Seringkali, cowok berpikir bahwa untuk membuat cewek suka, mereka harus selalu setuju, selalu mengiyakan setiap permintaannya, dan menghindari konflik sebisa mungkin. Lo jadi yes man yang takut mengecewakan, gak berani bilang tidak, atau bahkan mengorbankan prinsip lo demi menjaga kedamaian atau agar dia gak ilfil. Ini adalah jebakan bro. Meskipun niat lo baik, secara psikologis tindakan ini justru mereduksi nilai lo di matanya. Lo jadi terlihat gak punya pendirian, gak punya prinsip yang kuat, atau bahkan gak menghargai diri lo sendiri. Cewek itu, di level yang lebih dalam, justru menghargai cowok yang punya batasan yang jelas dan standar yang tinggi, tentunya dalam artian yang positif. Bukan berarti lo harus jadi kaku atau keras kepala ya, tapi ini tentang kemampuan lo untuk mengatakan tidak dengan santun tapi tegas ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilai atau kenyamanan lo. Ini bisa jadi soal nggak mau di-PHP-in, nggak mau diajak ke tempat yang lo nggak suka, atau menolak permintaan yang melanggar waktu pribadi lo. Ketika lo punya batasan yang jelas, lo sedang mengkomunikasikan bahwa lo menghargai diri lo sendiri, bahwa lo punya integritas, dan bahwa ada hal-hal yang lo tidak bisa kompromikan. Ini secara otomatis meningkatkan status lo di matanya. Dia akan melihat lo sebagai sosok yang punya harga diri, yang patut dihormati, dan yang punya karakter kuat. Ini menciptakan semacam tantangan yang sehat, di mana dia merasa bahwa untuk bisa dekat dengan lo, dia juga harus menunjukkan kualitas dirinya, bukan cuma lo yang berusaha keras. Dia akan merasa bahwa hubungan dengan lo akan lebih seimbang, karena ada rasa saling menghormati dan menghargai batasan masing-masing.
Ini adalah daya tarik dari kekuatan internal, bro. Bukan kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan kekuatan dari integritas diri yang memancarkan daya pikat yang sangat kuat. Jadi bro, intinya bukan cuma soal apa yang lo lakuin di permukaan, tapi lebih ke siapa lo di kedalaman. Ini semua tentang arsitektur batin lo, bagaimana lo memandang diri sendiri, dan bagaimana lo memproyeksikan itu keluar. Kelemahan yang berani lo tunjukin, sisi misterius yang bikin dia penasaran, kehidupan pribadi lo yang udah asik, sampai batasan-batasan yang lo jaga tegas, itu semua adalah komponen penting yang membentuk daya tarik sejati. Ini bukan tentang jadi orang lain atau memakai topeng, tapi tentang menggali dan mengoptimalkan versi terbaik dari diri lo yang otentik, yang berani, dan yang punya nilai-nilai kuat. Cewek itu nggak cuma cari cowok yang bisa ngasih dia kebahagiaan, tapi lebih ke cowok yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, yang punya dunia yang menarik, dan yang bisa mengundang dia masuk ke dalamnya dengan cara yang penuh hormat dan autentik. Dengan memahami dinamika psikologis ini, lo nggak cuma akan menarik perhatian, tapi lo akan membangun koneksi yang jauh lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih tahan lama. Ini adalah investasi terbesar yang bisa lo lakukan buat diri lo sendiri, bro. Nah, kalau kalian masih kesulitan untuk PDKT, yang lo butuhin cuma satu, yaitu e-book Pria Bertumbuh. Langsung order sekarang, biar lo cepat dapat pasangan yang lo mau. Kalau misal lo butuh curhat atau nanya, tinggal hubungi gue lewat WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat, bro.